142. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyamakan visi misi terhadap pendidikan anak bareng suami, tapi suami terlalu cuek dan punya trauma masa kecil ditelantarkan oleh ayahnya. Saya takut ada seperti balas dendam kepada anak. Oh gitu. Ya. Ya inilah ya, zaman dulu kan orang tua kita kan nggak belajar parenting ya, kan emang belum ada juga ya, ilmu-ilmu parenting baru muncul sekarang. Walaupun kalau zaman dulu belum ada ilmu parenting dan orang tuanya kita dulu ini misalnya dia rajin baca Quran, rajin baca sirah Nabi, itu selamat loh. Tapi sudahlah nggak baca Quran, sudah nggak baca sirah, nggak ada ya seminar-seminar parenting, talim-talim zaman dulu kurang, hanya kerja saja. Itulah yang makanya membuat produk anak-anak yang level-level yang sekarang jadi orang tua ini ya itu ada kekurangan. Ya, ada kekurangan dan itu yang disebut luka pengasuhan waktu kecil itu akan berdampak pada kondisi sekarang sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Nah, sekarang banyak juga kita nih suami istri ya belum paham tentang bagaimana visi misi untuk pendidikan untuk mendampingi anak. Banyak juga suami istri nggak ngerti. Banyak juga istri menganggap si suami itu jadinya kayak dia juga ngajarin anaknya, harus setiap hari, harus dampingin terus gitu. Ya, padahal visi misi ini ya ini harus gini lah. Peran ayah dengan peran ibu satu, ayah yang membuat visi misi, ya bukan ibu sebetulnya. Ya, tanya sama suami, Mas, ayah maunya apa nih, anak kedepannya maunya apa? Ya, misalnya maunya sekolahnya apa nih, sekolah Islam kah atau sekolah negeri biasa? Itu ditanyakan sama suami. Ya, cara nanyakannya juga tentu tidak meremehkan, minta waktu. Ya, buat para istri kalau mau bicara serius sama suaminya minta waktu. Ya, tidak sambil lalu dan tidak dadakan. Kenapa laki-laki tuh nggak suka sambil lalu dan dadakan? Minta waktu. Ayah, ya, bolehkah besok sore atau besok malam habis isya saya minta waktu 30 menit aja. Mau ngobrol dulu sebentar buat tentang anak-anak. Nah, laki-laki kalau diajak ngomong kayak gitu, ya, dia kapan diajak ngomongnya, berapa lama dan tentang apa, dia siap itu. Ya, itu mulai belajar gitu dulu nih para ibu-ibu nih. Ya, Bu Isa itu juga baru belajar loh itu. Karena tahun 2006 baru tahu. Dulu sebelum 2006 asal aja tuh kalau ngomong sambil lalu dan maunya dadakan, mau setelah dadakan pun kita maunya si suami perhatiin kita, itu sebetulnya yang nanti yang merepotkan itu, dan laki-laki juga kesel. Mulai 2006 bisa pakai teknik-teknik seperti itu, minta waktu dulu. Nah, kalau ngomong 30 menit banget ya, jangan langsung jadinya 3 jam. Itu nanti laki-laki pas besoknya diajak minta waktu untuk ngomong, dia parno. Dia bilang, bohong nih 30 menit atau 3 jam nih, ngalur ngidul ngomongnya. Itu laki-laki gak suka. Ya, nah setelah itu tanya. Jadi visi misi memang di bapak. Cuma kadang-kadang bapak kan gak belajar. Ya bapak-bapak juga kan gak nonton seminar, jarang lah kayak gitu ya. Jadi kita ya mungkin kalau dia nggak ngerti visi misi, tanya aja, ayah maunya gimana, sekolahnya negeri atau sekolah biasa. Mulai dari situ, ibu yang nanya, tapi ayah nanti nentukan. Saya mau sekolahnya harus sekolah Islam. Oke, sip, beres. Nah, istri pelaksana harian, istri yang carikan sekolahnya. Ya, dengan tanya juga, ayah maunya gimana, dekat rumah apa yang agak jauh. Ya, kata suami yang dekat rumah, sekolahnya bagus, murah. Itu susah nyarinya. Ya, karena kan sekolah Islam kan bukan dibayarin pemerintah. Ini yang bayarin nanti guru-gurunya gimana ya gitu kan. Nah, jadi patokannya apa dulu, tanya juga sama suaminya. Cuman itu tadi kalau kebangetan itu sudahlah dekat rumah, sudah yang bagus dan murah. Wah, itu harus ada nego ya jangan inilah, kasihanlah guru-guru kan gitu. Ya, nah, itu gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Nah, jadi kemudian nanti suami itu untuk ngajarin anak memang gak setiap hari. Bapak-bapak itu ngajarin anak memang gak setiap hari. Karena memang otaknya laki-laki diset oleh Allah ya untuk menjemput nafkah. Dia gak setiap hari dampingin anak-anak. Sesekali saja dia ngomong sama anak-anak dan gak banyak ngomongnya bapak-bapak ini. Kenapa? Jumlah kata-katanya sedikit. Ibu-ibu yang biasanya nanti menjelaskan. Bapak-bapak cuma bilang sama anaknya, cuma ngomong yang beberapa kalimat ya, dan kadang-kadang nggak jelas juga apa maunya. Nanti kita yang jelasin.
Ya, kita jelaskan ya setelah bapaknya memberikan visi misi, kita jelasin. Kenapa? Karena ibu-ibu ngomongnya banyak. Ya kan? Kalau bisa ngejelasinnya jangan depan bapaknya. Karena laki-laki nggak suka kalau dia lagi kasih nasihat anaknya, ibunya ikutan ngomong, kecuali dia yang minta. Saya juga dulu salah, Bu Isa juga dulu salah. Ya, Bu Isa kenapa ngomong kayak gini? Karena Bu Isa pernah dulu khilaf ya, atau nggak tahu karena nggak ada ilmunya. Ya, karena menganggap ini kan zaman keterbukaan, boleh dong ngomong, kita perempuan ngomong, tapi sebenarnya ada kode etiknya, ada adabnya. Bahkan itu di riset ya, diobserve dan ditemukan oleh para ahli, memang harus ada adabnya. Ya. Jadi kalau bapaknya kamu nanti begini, kita diam aja. Kalau perlu catat. Wujud kesungguhan kita catat. Ayah gimana maunya? Ya, catat. Anak kadang-kadang nggak ngerti tuh kalimat bapaknya. Nanti kamu abis ini yang ini itu. Ayah mau kamu ini, nanti kamu itu. Nanti kalimatnya sedikit gitu kan? Ya. Nanti pas ayahnya pergi, anak kita tanya, kamu ngerti tadi ayah maunya? Enggak, kan gitu ya. Oh, ini kira-kira ya, bunda ngasih jelasin ya. Mudah-mudahan sih sama ya, karena kan bunda sekian puluh tahun sama ayah misalnya gitu ya. Ayahmu maunya ini. Mudah-mudahan betul lah, insya Allah betul lah. Baru tuh jelasin. Jangan pas lagi ayahnya terus kita bilang, bukan gitu ayah. Anak-anak kamu ngerti nggak ayah? Jangan gituin suami. Itu yang bikin laki-laki tuh males banget. Ya, patah arang. Ya. Tahan mulut kita nih. Karena laki-laki selalu ingin dihormati, apalagi depan anaknya. Ya, Bu Isa tuh belajar sejak 2006, 92 nikah sampai 2006 keliru. Terus terang keliru. Ya, karena memang gak ada ilmunya. Nah, setelah belajar, astagfirullahaladzim. Ya, minta maaf dan langsung nggak apa-apa juga. Memang nggak apa-apa lah terlambat, tapi daripada nanti sampai sekarang kacau balau, ya. Dia catat dia maunya apa, sehingga nanti kalau besok-besok bapaknya juga ngeles, ini loh ya, tanggal segini ayah bilang ini. Cuman waktu itu anak-anak nggak ngerti, aku jelasinnya kayak gini, ya nggak tahu deh sama apa enggak maksud lo. Gitu-gitu aja memang, ya. Dan nanti pada satu saat kadang seorang ayah ingin pergi sama anaknya, dia bilang saya mau pergi sama anakmu yang ini misalnya gitu, kasih. Tapi tanya juga, aku ikut nggak? Nggak usah. Nah, kalau sudah nggak usah, bapaknya bilang nggak usah, jangan ikut. Itu pasti dia mau ngasih arahan itu, dia mau ngasih ya memberikan bimbingan, udah biarin aja ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita ikut kita gemes, karena kita merasa suka, duh salah bapaknya salah, kita suka merasa kayak gitu ya. Itu yang keliru dari kita ini, si ibu-ibu ini. Udah diam aja, ya bismillah, ya Allah ya, saya yakin itu kan suami kita, bapaknya anak-anak, masa kita mau ya kita curiga bahwa dia akan merusak anaknya. Justru kalau kita curiga-curiga itu yang terjadi. Ya, jadi kalau ada curiga, aduh mau diajarin apa anak saya, langsung stop, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, itu suamiku ya Allah, anaknya bapak, ya bapaknya anakku ya Allah, mohon ya Allah lindungi mereka semua. Udah di rumah aja kita kerjain pekerjaan yang lain, ya. Nah seperti itu sebetulnya, kadang-kadang kita nggak ngerti yang dimaksudkan sama visi misi. Istrinya yang bilang, harus sama nih kita, nggak juga. Jalannya memang sama ya, jalan sama menuju ke depan, tapi kan gaya jalan bisa ada yang pelan, ada yang bisa ngebut, ada yang bisa jalan loncat-loncat, ada yang bisa ngesot, kan gitu. Itulah gaya. Kenapa? Karena kita beda lagi perempuan. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa kejawab, mudah-mudahan ya.